bakal Bapak masukin ke dalam YouTube nanti ya. Nah, seperti biasa. Oke, selamat, Bapak lupa sampai lupa. Selamat pagi kelas 3A. Iya, Pak. Selamat pagi, Pak. Sorry, Bapak sedikit. Tadi hampir ngomong 3C. 3, iya. Soalnya tadi yang komputer Bapak rusak di kelas 3C, jadi masih belum selesai. Oke, selamat pagi anak-anak Itu kembali. mic-nya asli. Iya, Bapak pakai mic asli. Bapak pakai ini. Oh. Iya, karena komputer Bapak agak jelek mic-nya, jadi Bapak pakai. Simpan. Bapak siapin mic sendiri untuk ini. Jadi suaranya lebih enak harusnya dari yang kemarin ya. Sampai di sini suara Bapak. Sampai di sini suara Bapak cukup jelas buat kalian? Cukup jelas ya. Oke, hari ini kita akan kembali belajar TIK. Bapak mau nanya dulu, tapi apakah ada di sini yang belum mengumpulkan ulangan? Ada nggak? Kalau yang belum segera dikumpulkan ya, karena kalau nggak mengumpulkan nanti nilai kalian kosong. Oke? Jadi jangan khawatir, yang penting dikumpulkan, nilai kalian pasti ada kalau dikumpulkan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang TIK. Bapak mau nanya sebelumnya, kalau yang tugas kemarin susah nggak menurut kalian untuk ulangan? Tidak. Mudah, Pak. Kirim ke link jadi video, Pak. Iya, memang kalau kalian masukkan video akan jadi video. Tapi itu nggak apa-apa. Jadi, ada yang aku gara-gara pakai stiker yang ini, yang bergerak. Jadi video. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kalau selama kalian masuk Stiker bergerak nggak video. Kalau kalian ubahnya dalam PDF, dia tidak akan terkirim. Tapi kalau kalian cukup kirim link, dia akan seperti video nanti. Itu memang udah seperti itu. PDF stiker nih, yang videonya udah nggak gerak-gerak. Iya, karena PDF nggak memungkinkan untuk gambar kalian video bergerak. Nah, sekarang kita akan belajar lagi TIK. Bapak mau menyegarkan pikiran kalian dulu. Apakah kalian masih ingat apa enggak ya? Bapak set dulu, bentar ya, Bapak set dulu. Oke. Sekarang Bapak share dulu ya. Oke, ada yang bisa lihat di Microsoft Word. Ya benar ya, ini adalah lambang dari Microsoft Word. Ada yang tahu fungsinya aplikasi Microsoft Word itu untuk ngapain anak-anak? Untuk menulis komputer. Untuk menulis komputer untuk ya. mengetik di komputer. Ya, Jadi kalian bisa mengetik di komputer, kalian bisa membuat surat, membuat cerpen, membuat macam-macam menggunakan Microsoft Word. Jadi lumayan banyak ya kegunaannya Microsoft Word. Tapi hari ini Bapak mau ceritain ke kalian tentang fungsi dari Microsoft Word ini sekarang sudah mulai berganti. Jadi orang-orang tidak selalu menggunakan Microsoft Word lagi, tapi kadang-kadang menggunakan aplikasi lain. Ada yang tahu aplikasi apa? Selain Microsoft Word. Namanya adalah Google Docs atau Microsoft Word untuk yang versi online. Google namanya Google Docs. Oke. Google. udah tahu, Pak. Udah tahu. Siapa yang pernah menggunakan Google Docs selama ini? Enggak sih, enggak pernah. Cuma Nggak tahu pernah ya? aja. Nah, jadi Google Docs ini tujuannya satu ya anak-anak, sama seperti Google Docs biasa, membuat dokumen. Nah, jadi ini gampang ya. Nah, tapi Bapak mau nanya dulu nih. Kemarin waktu kita masih sebelum PJJ, sebelum kita BDR, kita kan kemarin menggunakan Microsoft Word. Ada nggak yang pernah datang ke lab komputer, terus pakai komputer kayak gini, tiba-tiba komputernya mati, terus tiba-tiba kalian lagi ngetik-ngetik bikin apa-apa, tiba-tiba hilang? Ada nggak yang pernah ngalamin? Enggak pernah. Kalau saya tiba-tiba error, Pak, nggak bisa digerakin. Pernah sih. Siapa Tapi yang pernah pernah kejadian di kelas 2.
Saya kejadian. Pernah ya Tidak, kejadian ya? Hilang. nonton. Terus Ada yang pernah nggak kejadian bisa ya? digerakin mouse-nya, Pak. Kesel nggak kalau tiba-tiba kerjaan kalian hilang? Ada nggak yang kesel? Kesel, Pak. Waktu udah itu susah bikin Canva juga aja. pernah, Pak. Setahu Coding itu. Bapak dulu ada yang sampai Langsung. menangis karena aduh ininya hilang, saya mau ngapain sekarang? Udah susah mikirnya. Waktunya tinggal dikit, wah. Susahnya. Padahal bikinnya susah ya. Iya. Tiba-tiba hilang. Tapi Bapak mau lihatin Canva. salah satu kalian. Kita udah belajar Canva kemarin. Kita belajar yang baru ya, yaitu Google Docs. Google Google. Docs bukan dog. Kalau dog itu anjing. Misalnya saya Sama dokter. belajar Itu ada belajar TIK hari Hari. ini. ini. Terus Sama Pak Zen. misalnya Bapak tiba-tiba hilangin hari, coba lihat ya. Bapak hilangin. Ctrl Z, Ctrl Z. Misalnya Bapak lakukan ini. Control hilang. Z itu. Hilang dong ininya. Hilang dong anak-anak. Tinggal Bapak Control Z, Pak. hilang dong. Apa gimana dong anak-anak? Tulisan Bapak hilang dong kalau gitu. Hilang nggak menurut kalian? Hashtag. Nah, Nggak kita coba. cari di titik T. Hilang nggak saya belajar TIK hari ini? Enggak. Enggak ya. Simpan, Karena hebatnya si Google Docs ini adalah setiap kali kalian menulis pasti langsung di save. Satu saja, Pak. Edit. Last edit was second ago. Masih saja itu ke saving, Pak. Jadi kalau last edit was seconds ago berarti dia baru ngetik 10 detik yang lalu juga langsung di save nggak? Langsung di save. Tapi kalau kayak Google Slide ya. iya mirip Google Slide. Google Slide juga perlu di save nggak menurut kalian? Save harus perlu. Nggak perlu. Nggak ada tombol save-nya di sini. Lihat nih. Ada nggak tombol save di sini? ya. Nggak ada. Jadi Itu langsung di ke save. Tinggal di-share. sendiri. Canva Iya. juga kayak gitu, Tahu Pak. sih. Canva, Google Slide, Google Docs, save tidak perlu ditekan lagi. Dengan sendirinya save. Jadi aman ya anak-anak, nggak perlu takut Kalau kalau Word udah misalnya. aman berarti. Iya, Word itu nggak aman sebenarnya. Bayangin kalian udah nulis misalnya 3 paragraf, mati lampu, otomatis hilang nggak? Otomatis hilang. Iya. Tapi kelebihan PowerPoint, Pak. PowerPoint. sama. PowerPoint, Word itu kalau di close hilang. Nah, tapi kalau yang ini, kalau Google Docs nggak akan hilang. Tapi kekurangannya Google Docs ini harus online. Kalau nggak online bisa nggak? Nggak Nggak bisa. bisa. Kalau nggak online pasti hilang. Oke. Karena itu kita akan belajar ya. Nah, kita hari ini mau penyegaran aja untuk tugas kita kali ini. Kita hanya menyegarkan supaya ingat pelajaran kemarin kayak gimana. Sekarang, Bapak misalnya, Bapak tulis ini. Saya pergi ke BEC untuk membeli smartphone, misalnya Samsung Galaxy S21. Ada yang pernah dengar Galaxy Note S21? 9 aja, Pak. Nggak tahu. Ini Galaxy yang paling terbaru. baru dan paling canggih, paling keren. Misalnya, Berapa Bapak, juta tuh? Pernah lihat 21 juta. Bapak arsir gini. Handphone bapak saya Samsung Galaxy S21. Misalnya Bapak giniin. Bapak tekan Ctrl B atau Bold. Apakah yang terjadi? Itu ditebalin. Ditebalin. Jadi tebal. Tulisannya beda. Jadi tebal ya. Nah, berikutnya. Bapak kayak gini. Bapak arsir. Terus Bapak pilih I. Ada yang tahu kalau Bapak I? Itu kayak mereng. Jadi kayak miring ya. Miring-miring. Kalian tahu nggak kenapa tulisannya istilahnya italic seperti Itali? Soalnya kan tulisan Italia begitu, Pak. Bukan, ada lagi yang Atau lain. gimana? Kayaknya. Karena ini seperti meniru Pisa Tower. Ada yang pernah dengar Pisa Tower nggak?
Oh ya benar. Karena dia miring. Benar. Coba lihat Karena dia tulisannya. miring. Aneh nggak? Aneh. Karena dia Ini Tapi miring. nanti miring, kalau ke sana gimana, Pak? Ya ke sana ya tinggal ke Italia aja. Cuman kan kalau misalnya nggak corona, kalau corona mah tetap aja bakal berbahaya. Miring maksudnya jalannya gitu. Iya, Kok bisa miring, Pak? karena fondasinya hilang, jadi dia miring seperti ini. Makanya disebut italik. Oh iya. Makanya Apa? itu ada tombol I-nya. Iya, makanya ada tombol I. I-nya. Terus Bapak tekan apa yang terjadi? Garis Ada garis. Garis. Underline berarti artinya garis bawah. Terus Garis Bapak bawah. tekan namanya text color. Misalnya Bapak jadi Supaya yang biru, Jadi atau beda. ganti warna ini tulisan. dia ganti warna. Terus Bapak giniin. Bapak tekan highlight color. Apa yang terjadi? Bedanya sama text color. Kira-kira apa ya? Jadi bagian latar belakang tulisannya jadi berwarna. Iya, seperti di stabilo. Ada yang punya stabilo di rumah? Ada Bapak nggak punya stabilo ya? Nah, Tidak apa. jadi seperti stabilo. Berikutnya, setelah itu Bapak misalnya, aduh kok ini nggak enak ya. Saya jalan misalnya ke Trans Studio. Jangan ke Trans Studio deh. Misalnya ke Riau Junction. Ada yang pernah ke Riau Ke Junction? IBCC. Untuk membeli titik Sering 2. Pak. Suka Terus dulu. Bapak tekan 1 ini. Ada yang tahu nggak kalau Bapak tekan number list? Jadi Jadi ada nomor-nomornya. ya, Pak. Kita Iya, lihat benar ya. 1, 2, 3-nya. Misalnya Bapak pertama membeli oatmeal. Ada yang makan oatmeal nggak di sini? Apa itu oatmeal? Kayak semacam sereal. Sereal gandum. Ada nggak yang pernah makan ginian? Oatmeal. Oh, Pernah sih, nggak pernah. Pak. Pernah. Dan oatmeal. Quaker ada kan, Pak? Iya, Quaker oatmeal. Misalnya Bapak beli apa lagi? Pringles. Quaker. Ada yang suka Pringles? Suka tapi nggak bisa. Kuma, Pak. Kuma. Setelah Pringles beli apa lagi biasanya? Roti Jajanan kuma. apa ya? Cadbury, Dairy Milk. Ada yang pernah? Oh, saya suka itu, Pak. Oh, pernah. Cadbury Dairy Milk. Misalnya kalian boleh jajan. Kalian mau jajan apa biasanya kalau bisa ke Riau Junction atau ke mall-mall? Vitamin C. Vitamin C, nggak apa-apa, biar sehat. Apalagi ya, Vitamin C. kalau misalnya ke Beli susu. beli susu apa? Indomilk Dairy Milk. misalnya. Dairy Milk. Indomilk yang coklat. Ke mall. Indomie teman baikku. Habis itu apa lagi selain Indomie. Ultra Jangan Indomie, beli Lemonilo. Ada yang pernah makan Lemonilo, saya pernah makan Lemonilo. Lemonilo sedikit lebih mahal katanya. Tapi kan ada yang tahu Lemonilo itu apa anak-anak? Itu Berwarna hijau. tapi warnanya beda berasal dari Lemonilo. Tahu Pak? Lemonilo mahal. Mahal Iya, tapi lebih mahal yang daripada lebih Indomie. mahal tapi Harganya 6.000. Katanya, Dia pernah beli satu botol. nah, lebih baik. seperti Indomie ya, tapi lebih murah ya. Nah, jadi perhatiin ya anak, waktu Bapak tekan enter apa yang terjadi? Ada nomor tujuhnya, Pak. Ada tambahan nomor. Nah, itulah guna dari numbered list. Terus misalnya gini, saya misalnya bukan bahan untuk membuat pizza titik 2. Nah, terus Bapak tekan ini. Bapak tekan bullet list. Apa yang Jadi terjadi ada bullet titiknya list? kalau di enter. Bapak titik sini. Terus apa yang terjadi? Ada Titik. apa ya bahan untuk membuat pizza? Roti. Roti terbuat dari apa? Gandum. Bukan. Tepung. Tepung. Terigu.
Terus Apalagi? daging Daging sapi. Daging sapi. Keju. Tomat, Pak, tomat. Keju. Tomat. Kalau keju yang kayak Tomat. karet itu yang bisa ditarik-tarik namanya apa? Keju mozzarella. Mozzarella, sosis, apalagi? Pepperoni. Pepperoni. Ada yang pernah lihat pepperoni nggak? Pernah. Biar yang nggak tahu jadi tahu ya. Pepperoni. Tomat. Apa itu pepperoni? Iya, Ada itu ya, seperti Tomat, sosis tapi panjang, lebih gede ya sosisnya ya. Tomat, Pak, tomat. Tomat. Nah, coba dilihat baik-baik. Waktu Bapak tekan enter apa yang muncul? Ada titiknya keluar ya. Iya, Pak. Nah, berikutnya setelah itu misalnya Bapak pergi buat ini. Saya sangat senang apabila virus pandemik corona bisa berakhir dan akhirnya Amin. bisa bermain ataupun pergi ke sekolah lagi dengan sehat dan aman. Apa titik Bapak enter? Amin. Misalnya Bapak Amin. ketik di sini, terus Bapak pilih Amin. increase indent. Lihat ya, di sini ada tulisan increase indent. Apa yang terjadi anak-anak? Coba dipikir ya. Apa yang terjadi kalau misalnya Bapak tekan increase indent? Nggak tahu. Kita coba ya. Oh, Kita tulisannya coba majuin. Tulisannya maju atau mundur ya. Kita coba. Maju atau mundur? Maju. Tulisannya lebih ke kanan. Kalau Bapak tekan sebaliknya, pilih yang ini, apa yang terjadi? Dimundurin. Dimundurin. Amin. Oh, Amin. iya. Bentar ya. Bapak ngobrol dulu sama Bu. Iya. Minar. Oleh siapa? Iya ngapain nih si Marvel teh ngirim link classroom? Aneh kan kita udah punya emailnya. Padahal tinggal masuk aja kok deh aplikasi. Oke, jadi kayak gitu ya anak-anak. Jadi kalian tinggal pakai ini. Bisa maju, bisa mundur. Nah, ini Bapak kasih lihat ya salah satu contoh kehebatan dari Google Docs. Ada yang pernah dengar Little Red Riding Hood? Lagi dibuka Ini. Pernah. Ini cerita tentang apa? Ada yang tahu? apa tadi? Little Red Riding Hood. Pernah. Tahu pernah aku ya. Buat sampai aku pernah. Nah, ada yang pernah lihat ini nggak? Pas TK ada festivalnya dan itu temanya itu kayaknya. Jadi kita menggambar di kertas terus nanti. Iya, terus nanti ditulis sama satu jadi ini. Ada yang pernah dengar nggak ceritanya? Pernah. Nah, ini kebetulan ceritanya pakai bahasa Inggris ya. Nah, terus Bapak pilih ini, Bapak masukin ke sini. Lihat. Nah, tapi Bapak kalau pakai Google Docs, apa yang terjadi? Bapak bisa buat kayak gini. Bapak nggak apa-apain. Lihat, Jadi translate. ditranslate secara otomatis. Hebat nggak sih? Gimana caranya, Pak? Dipencet Punya apa, Google Pak? Translate. Nah, ini salah satu contoh untuk yang namanya kehebatan dari Google Docs. Google. Nah, jadi kalian bisa enak nggak sih kalau misalnya kalian, wah Pak males banget baca versi bahasa Inggrisnya, tiba-tiba bisa Tinggal dibuat translate. seperti ini. Tapi translate-nya ada, nanti Bapak ajarin di pertemuan berikutnya ya. Nah, sekarang Bapak mau ajarin dulu ke kalian cara kirimnya gimana anak-anak? Control akun Share. Seperti biasa, tekan share. Jangan lupa apa namanya judulnya? Nama. Misalnya Pazen. Nah, ini yang berbeda ya. 5. Nah, sekarang kalian jangan kirim ke email lagi karena email ini udah nggak Bapak pakai ya. Karena kita sudah pakai email Ursula.
Nah, jadi caranya gini. Oke. Tekan ini. Change to anyone with the link. Coba kita klik dulu ya. Ya, habis Lihat. itu di copy link Iya, copy link terus linknya masukin kemana? Google Classroom dan Sekarang langsung masukin aja ke Google Classroom di Classroom. link, pencet terus Jadi kalian nggak langsung perlu dicek lagi. password-nya. Soalnya Bapak sering banget nemuin ada anak-anak yang karena dia lupa dia email yang mau dikirim kemana, jadi aduh Pak bingung mau kirim kemana, akhirnya nggak kirim. Sekarang jangan ada alasan lagi ya. Jadi sekarang semua tugas masukin aja ke Google Classroom. Caranya gampang. Terus Tinggal apa? Share tugasnya apa, Pak? share link. Nanti Share nanti link. detail tugasnya Bapak akan masukin ke Google Classroom, jadi nggak usah khawatir ya. Nih Pak. Oke. aku. Sampai di sini ada yang mau nanya atau udah cukup jelas tentang? Pak mau nanya Pak, Iya. tenggatnya sampai jam berapa Pak? Oke, tenggatnya karena minggu depan kalau nggak salah kalian ada PTS ya? Kurang tahu Pak. Oh. Untuk tugasnya nanti Bapak akan kasih detailnya, tapi pengumpulannya 3 hari ya. 1 minggu kayaknya kelamaan deh. Kalau kemarin-kemarin kan 1 minggu, sekarang 3 hari. Pak, saya nggak bisa, cuman bisa dipakai pas mentok Jumat, terus sore bisa dipakainya. Oh, Di mana? nanti kalau kamu kesulitan, nanti bisa hubungin Pak Zen ya. Kalau 3 hari kan Jadi sampai hari Jumat tugasnya juga. tenggatnya buat kapan Pak? Jadi Karena kan tugasnya buat Rabu, kapan? Kamis, Jumat. Sabtu aja Pak. Pak, Sabtu aja. Kenapa Sabtu? Kalian ada yang kesulitan menggunakan komputer sampai hari Sabtu baru bisa pakai? Kalau ada nggak apa-apa, kita Sabtu diskusi. saya semuanya pakai komputer. Oke, kalau begitu apa lagi lah. nggak apa-apa. aja Pak. Udah panas Sabtu jam 12 Semuanya harus pakai komputer. Yang untuk tugasnya yang dari sini kan? Sabtu jam 12 malam Pak. Iya. Jam 13. Oke. Oke, jam 12 Sabtu bisa ya kalau gitu ya. Oke, kalau gitu itu aja. Pak, semuanya harus pakai laptop Pak. Sebisa mungkin pakai laptop. Sebenarnya ada juga kalian bisa pakai HP, tapi jauh lebih susah. Mending Bapak sarankan pakai laptop aja. Sebenarnya nanti Bapak akan ada kasih kok tutorial pakai smartphone-nya. Tapi sebisa mungkin gunakan laptop biar kalian nggak susah ya. Oke, itu aja anak-anak dari Pak Zen. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bisa mendengarkan. Semoga kalian bisa mengerti untuk apa yang Bapak ajarkan. Dan tugasnya sebenarnya nggak terlalu